Saudari-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dalam program Sikat seputar iman Katolik yang tayang setiap hari Rabu pukul 6 pagi di channel YouTube kesayangan kita semua, Paroki Katedral Purwokerto. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya, Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono, kita bersama-sama akan melanjutkan pembahasan kembali terkait dengan baptisan atau sakramen baptis. Pada pekan yang lalu bersama dengan Pak Frans dan juga Pak Ponco, kita telah melihat bersama bagaimana seseorang, baik dewasa maupun bayi, bisa menerima pembaptisan. Namun pada kali ini secara lebih dalam kita akan melihat dari sudut pandang gereja bagaimana sakramen baptisan itu sendiri. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir bintang tamu yang akan membantu kita untuk semakin mampu mendalami sakramen baptis itu sendiri, yakni Romo Octavianus Heri Setiawan. Beliau adalah pastor vikaris yang bertugas di Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Selamat datang Romo Heri. Terima kasih, Frater. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, sehat. Baik. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita langsung saja bersama-sama mendalami bersama dengan Romo Heri berkaitan dengan sakramen baptis itu sendiri. Nah, Romo Heri, dari pekan lalu kita sudah bersama-sama melanjutkan membahas tentang bagaimana seseorang itu dibaptis. Namun rasa-rasanya pembahasan itu masih soal sesuatu yang mungkin praktis gitu ya. Nah, sekarang kita hendak mendalami soal baptisan dari sudut pandang gereja itu sendiri. Nah, kira-kira dalam sudut pandang gereja seberapa pentingkah baptisan dalam gereja Katolik? Baik, terima kasih, Frater. Kalau menurut saya bahwa pembaptisan atau sakramen baptis itu sangatlah penting, ya. Maka dalam iman gereja Katolik pun dalam ajarannya kalau bicara tentang iman, pembaptisan itu menjadi pintu gerbang bagi sakramen-sakramen yang lainnya. Di dalam gereja Katolik itu kan ada 7 sakramen. Lalu sakramen yang pertama diberikan adalah sakramen baptis. Maka kalau orang belum menerima sakramen baptis, itu tidak bisa menerima sakramen-sakramen yang lain. Kita tahu yang 6 adalah sakramen tobat, sakramen ekaristi, sakramen perminyakan orang sakit, sakramen perkawinan, sakramen imamat. Ya. Maka kalau baptisannya belum diterima, maka tidak bisa menerima sakramen yang lain tadi. Lalu ini menjadi penting karena pembaptisan menjadi pertobatan pertama bagi manusia. Maksudnya apa? Bahwa ketika manusia atau ketika orang menyatakan diri mau dibaptis, ya, mau masuk menjadi anggota gereja Katolik, maka pertama-tama kalau kemarin kita melihat kan harus dipersiapkan, gitu ya, harus dipersiapkan yang begitu lama itu. Maka di dalam persiapan itu orang pasti menjadi mengenal Allah, menjadi mengenal Yesus yang mau diikuti. Selain mengenal, orang memiliki kepercayaan. Ya. Maka dari yang tidak percaya atau belum percaya menjadi percaya. Dari yang belum kenal menjadi kenal. Maka ini menjadi satu yang sangat penting. Disitulah terjadi pertobatan yang pertama. Karena apa? Karena dalam pembaptisan orang akan mengalami jaminan atau mendapatkan jaminan keselamatan. Orang akan mengalami itu, akan mendapatkan jaminan keselamatan dari siapa? Dari Yesus sendiri, karena Yesus yang menjamin. Kita kan tahu bahwa misi Yesus datang ke dunia itu kan untuk menyelamatkan manusia. Karena Yesus dalam sabdanya pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku, ya,
tidak akan sampai pada Bapa di surga. Atau barang siapa mau sampai Bapa ke surga, di surga, maka harus melalui aku. Maka ketika orang memilih Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup yang membawa kepada keselamatan, orang menjadi percaya. Maka orang menyatakan dibaptis. Ya. Dengan dibaptis, orang akan diampuni dosa-dosanya. Orang akan disucikan. Gitu. Jadi itu sangat penting demi keselamatan manusia, demi keselamatan orang itu sendiri. Baik Romo, berarti baptis itu adalah istilahnya seperti pintu gerbang begitu ya untuk sakramen-sakramen yang lain. Nah, kalau misalkan kita melihat dalam gereja Katolik dikenal ada baptis bayi, baptis dewasa, bahkan baptis dewasa juga ada yang dewasa yang anak-anak, ada yang itu. Sebenarnya dalam gereja Katolik itu baptisan itu terbagi dalam berapa jenis atau mungkin istilahnya bagaimana atau Romo gitu? Ada yang namanya baptis ya mungkin reguler ya, sakramen baptis gitu ya. Sakramen baptis itu tadi ada baptis yang dewasa yang harus orang mengikuti pelajaran katekumen ya, paling tidak 1 tahun ya, kemarin tahap-tahapnya sudah dijelaskan. Tetapi juga ada baptisan bayi itu ya. Kemudian ada baptisan yang namanya baptis rindu. Apa yang dimaksud baptis rindu? Adalah seseorang yang ingin dibaptis, ingin mengikuti Kristus, mungkin juga sudah pelajaran katekumen, tetapi belum sampai dibaptis, orang ini meninggal. Maka ini yang disebut baptis rindu. Lalu juga ada yang baptis darah. Ya. Baptis darah apa maksudnya? Bukan dibaptis dengan darah, tidak ya. Tetapi orang yang ingin menjadi pengikut Kristus, mungkin sudah juga pelajaran ya, sudah mengenal Kristus, tetapi belum sampai dibaptis, dia meninggal karena mungkin dia meninggal karena membela iman, sehingga dia seperti martir gitu ya. Padahal dia belum dibaptis, dia baru rindu untuk misalkan gini, ada seorang anggota tentara misalkan ya, kemudian sebetulnya dia mempunyai keinginan untuk mengikuti Kristus. Lalu suatu ketika dia bertugas di tempat konflik ya. Ketika di tempat konflik dia kemudian misalkan mempertahankan gereja dari serangan musuh atau mempertahankan orang-orang yang ada di tempat konflik yang dilindungi ya, lalu dia berhadapan dengan katakanlah musuh di situ dan dia meninggal ya, meskipun dia tidak dibaptis, tetapi inilah yang namanya baptis darah, yang menumpahkan darah demi membela atau mempertahankan iman meskipun dia belum dibaptis, tapi dia sudah mulai tertarik dan mengimani gitu. Jadi ada baptisan yang biasa ya, lalu ada baptis rindu, ada baptis darah. Dan biasanya kita seringkali mengenalnya itu baptis bayi dan juga baptis dewasa gitu ya. Betul. Lalu ada satu lagi dalam baptis biasa itu baptis darurat. Ya. Kalau baptis biasa kemarin sudah dijelaskan baptis anak ya gitu dah. Tetapi baptis darurat. Ya. Jadi adalah baptisan yang diterima oleh seseorang yang pernah mengungkapkan itu baik secara eksplisit ya kepada saudaranya bahwa pertama dia tidak mengimani Kristus, tetapi ketika dia jatuh sakit, bahkan sakit parah, lalu mengungkapkan keinginan bahwa aku dibaptis ya. Maka ketika dia dibaptis dan lalu dilakukan di rumah sakit misalkan, itu namanya baptis darurat. Jadi dalam kondisi misalkan berat sekali atau sakaratul maut tapi minta dibaptis,
dan pada saat itu dibaptis. Dalam kondisi darurat, maka tidak harus imam yang membaptis. Bahkan awam bisa. Ya. Awam itu ya bisa frater, bisa suster, bisa umat. Gitu. Asal tahu maksud dan tujuannya di dalam membaptis. Karena kalau membaptis itu kan ada tata caranya kan gitu. Gitu. Jadi tidak sembarangan. Nah, nanti dia memberitahukan ke paroki dalam kondisi darurat. Gitu. Oke, baik Romo. Lalu ketika misalkan kita sudah sudah menerima sakramen baptisan, entah itu proses baptis dewasa ataupun mungkin baptis yang lain, mungkin di awal tadi kan sudah disinggung juga berkaitan dengan buah-buahnya, buah-buah dari pembaptisan, karena kan akhirnya juga terkhusus ya boleh menerima sakramen-sakramen yang lain, itu kan salah satunya. Mungkin apakah ada yang lain juga berkaitan dengan buah-buah dari pembaptisan itu sendiri? Begitu. Baik, buah-buah dari pembaptisan adalah pertama bahwa yang bersangkutan dosa asal itu diampuni, ya, termasuk dosa-dosa yang ia buat sebelum dibaptis. Lalu yang kedua, bahwa yang orang yang dibaptis ini diangkat menjadi anak Allah. Gitu ya. Lalu yang ketiga, orang yang dibaptis ini diterima menjadi anggota gereja. Itulah paling tidak buah-buah dari sakramen baptis atau pembaptisan. Gitu. Itu brother. Jadi dengan pembaptisan maka ini tadi sangat penting karena ada buah-buahnya itu, efek dari sakramen baptis yang diterima. Dengan misalkan menjadi anak Allah, dia pasti menjadi ahli waris kerajaan surga. Lalu dosa-dosanya diampuni terkait dengan keselamatan. Gitu. Orang yang dibaptis, ya, dia mati bersama Kristus, ya, dosa-dosanya dimatikan. Dia nanti bangkit bersama Kristus. Gitu. Ya, baik Romo. Itulah mengapa kok istilahnya dalam hal persiapan gitu ya, dalam hal persiapan itu sangat lama supaya mungkin calon baptis itu menjadi sungguh paham gitu ya. Tapi selain itu apakah mungkin ada alasan lain kenapa kok sakramen baptis itu kesannya yang dewasa terkhusus ya Romo? Itu bisa dibilang kenapa sih kok lama, kenapa sih kok 1 tahun begitu, bahkan mungkin ada yang misalnya beberapa kali tidak datang, lalu ada yang mengulang lagi di tahun berikutnya, ada yang itu lagi. Jadi rasa-rasanya kok arep dadi wong Katolik kok angel banget begitu. Gitu Romo. Ya, angel tidak angel itu kan relatif ya. Bahwa mengapa kok lama dan ada proses, ada tahap-tahap itu dah. Supaya apa? Supaya orang itu sungguh kenal siapa yang mau diikuti. Orang sungguh kenal siapa Yesus itu, sehingga kalau sudah mengetahui tentang Yesus, ya, maka ketika dibaptis semakin mantap. Maka kan ada fase-fasenya ya, ada tingkatan-tingkatan dalam masa persiapan kategumen itu, ya, sehingga ini sebuah proses. Kalau pengen cepat kilat bisa sebetulnya, baptis darurat tadi, tapi ya harus sekarat dulu gitu ya, sakit dulu, sekarat dulu. Sakarat dulu. Iya. Langsung baptis tidak usah pelajaran gitu. Tetapi kan tidak mungkin orang harus begitu dulu, harus baru baptis gitu. Maka orang diajak untuk semakin mengenal siapa Yesus yang mau diikuti, sehingga tidak kecewa nanti ketika sudah dibaptis. Karena apa? Baptisan itu sifatnya kekal, hanya diterimakan 1 kali seumur hidup. Ketika orang misalkan sudah dibaptis kemudian meninggalkan gereja atau meninggalkan Allah, meninggalkan Yesus, maka sebetulnya baptisannya itu masih. Ya. Kan ada sakramen-sakramen yang memang hanya diterimakan 1 kali, termasuk baptisan, lalu krisma, lalu imamat. Tapi ada sakramen-sakramen yang bisa diterima lebih dari 1 kali. Sakramen tobat, sakramen ekaristi, sakramen perminyakan orang sakit, gitu ya. Itu bisa lebih 1 kali. Ya.
sakramen perkawinan juga 1 kali. Gitu. Ya. Jadi setidaknya ini yang kemudian semoga juga menambah wawasan di umat ya, bahwa kenapa kok katekumen itu prosesnya lama ya, karena supaya semakin mampu mengenal sungguh iman kita bagaimana dan juga siapa yang kita imani itu seperti apa, supaya akhirnya tidak, ya itu tadi ya Romo ya, tidak kecewa gitu. Nah, Ya, selain itu betul bahwa selain itu juga masalah kesetiaan. Ketika orang berproses, orang diuji kesetiaannya di dalam komitmennya untuk mengikuti Kristus. Jangan-jangan ketika baptis begitu kilat, ya, tidak lama kemudian meninggalkan Yesus. Itulah. Kalau orang mengalami proses katekumen, itu kan dia akan mengalami pelajaran, ya mungkin seminggu sekali gitu ya. Lalu kan di situ ada tantangan. Misalkan tantangan cuaca lah. Saatnya harus katekumen ternyata hujan. Nah ini kan tantangan. Sebenarnya komitmennya besar enggak sih untuk terus mau belajar. Kalau para katekumen itu dilatih untuk mulai ke gereja. Ya. Nah, ini setia tidak? Nah itu yang bisa membutuhkan waktu proses ini ya. Gitu. Maka ketika orang sudah sampai tahap calon baptis, disitulah paling tidak sudah teruji lah, ya, setiaannya untuk siap menerima sakramen baptis. Oke. Begini Romo, soal berkaitan dengan kita menyinggung orang tua. Nah, dalam sakramen perkawinan tentu kan ada juga kesepakatan yang mungkin harus dibawa juga oleh orang tua untuk senantiasa membaptis dan mendidik anaknya secara Katolik. Nah, itu kenapa kemudian ada hal seperti itu Romo? Karena kan mungkin bisa dibilang soal iman itu kan kebebasan anak gitu ya, kebebasan pribadi gitu ya. Nah, tapi kemudian ada juga mungkin hal-hal yang lain gitu yang kemudian malah istilahnya kok kayak ingin mempertentangkan soal berkaitan kewajiban keluarga Katolik untuk mendidik anaknya dibaptis dan juga dididik secara Katolik begitu. Itu bagaimana tanggapannya, Romo? Terkait dengan tanggung jawab orang tua. Kalau orang tua atau pasutri ini adalah Katolik, maka mereka mempunyai tanggung jawab yang besar bagaimana untuk mewariskan imannya kepada anaknya. Kalau orang pasutri ini adalah Katolik dan non-Katolik, ya entah itu beda gereja atau beda agama, maka yang pihak Katolik ini memiliki tanggung jawab dan berjanji, ya, berjanji sekuat tenaga akan membaptiskan anaknya dan mendidik anaknya secara Katolik. Ini masalah tanggung jawab orang tua. Lalu yang kedua, bahwa sebagai orang tua pasti ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Ya. Tidak mungkin orang tua akan membiarkan anaknya. Karena kan orang tua itu mencintai anaknya, mengasihi anaknya, maka akan memberikan yang terbaik. Makanan saja kan juga diberikan yang terbaik menurut kemampuan orang tua. Maka hal iman pun juga begitu, ya. Dalam hal iman, karena baptisan kaitannya dengan keselamatan tadi, apa orang tua tega mereka berdua katakanlah selamat, anaknya tapi tidak selamat. Bahasa sederhana, orang tuanya masuk surga, anaknya tidak masuk surga. Pasti kan ingin bahwa semuanya masuk surga, ingin selamat, mengalami kebahagiaan yang abadi. Maka inilah kemudian sang anak dibaptis. Seperti halnya Yusuf dan Maria ya, keluarga kudus, kita masih juga ingat bagaimana Yesus ketika masih kecil pun juga dipersembahkan di bait Allah. Ya. Ini kan sesuatu yang baik. Dalam pemenuhan kebutuhan jasmani saja orang tua akan selalu memberikan yang terbaik. Mengapa kok tidak dibiarkan saja? Supaya nanti besar milih sendiri katakanlah gitu ya. Iya, betul. Ya tadi sebagai orang tua yang bertanggung jawab, kalau membiarkan itu ya masalah dia berarti sebagai orang tua kurang bertanggung jawab. Kan gitu kan. Nah,
manusia kan tidak sama dengan ayam. Ya. Kalau anak ayam ketika pecah telur sudah mandiri bisa cari makan sendiri. Ya. Tetapi kalau manusia kan tidak. Seorang bayi pasti akan diberi susu lah, katakanlah ASI, ya, atau susu formula, sesuatu demi kebaikan anak. Sama saja baptisan bayi juga demi kebaikan anak, demi keselamatan anak dalam hal iman. Tanggung jawab orang tua, gitu, Frater. Jadi memang ada suatu ya kewajiban, tapi bukan kewajiban, tapi lebih pada tanggung jawab ya. Tanggung jawab orang tua untuk mewariskan imannya kepada anak-anaknya. Dan itu sejak dini. Gitu. Karena tanggung jawab itu sebagai perwujudan dari panggilan hidup mereka sebagai berkeluarga juga ya. Betul. Ya. Baik. Lalu Romo, ketika misalkan seseorang ingin mengikuti pelajaran komuni pertama atau krisma, itu yang pertama, mengapa mereka diminta surat baptis yang terbaru. Nah, dan juga yang kedua itu soal ketika misalkan seseorang mengikuti katekumen gitu ya di satu paroki, terus kemudian dia pindah domisili begitu ya, bagaimana kelanjutan pelajaran katekumen? Apakah harus dari awal lagi atau bagaimana gitu dong? Mungkin dari yang itu dulu, krisma dulu. Baik. Tentang surat baptis ya. Ketika orang dibaptis pasti akan mendapatkan surat baptis. Surat baptis ya. Nah ini banyak umat yang memahami bahwa surat baptis itu seperti akte kelahiran. Jadi sekali ya untuk seumur hidup gitu kan. Kalau akte kelahiran kan begitu. Kalau surat baptis tidak. Surat baptis itu hanya berlaku 3 bulan. Gitu. Maka selalu diminta surat baptis terbaru. Ya kan hanya berlaku 3 bulan surat baptis itu. Ya, kadang orang tua kan mungkin banyak umat yang di laminating supaya awet gitu ya. Seperti ijazah, seperti akte gitu ya. Kalau itu oke, tapi kalau surat baptis itu tidak. Mengapa hanya berlaku 3 bulan? Karena di dalam surat baptis itu ada kolom-kolomnya. Sudah baptis kapan, oleh siapa gitu toh. Lalu komuni pertama kapan, di mana kan gitu. Sudah menikah ya, terkait dengan status liber ya. Ini sudah menikah atau belum? Itu kan tercatat di situ. Maka kalau orang minta surat baptis ya untuk menikah katakanlah, dia sudah krisma atau belum akan tertera di surat baptis. Dia sudah pernah menikah atau belum tertera dalam surat baptis. Gitu. Karena di dalam setiap paroki, di dalam gereja itu ada buku induk. Ya. Maka hal-hal administratif ini sangat penting. Jangan sampai orang mengatakan saya belum menikah. Ya. Coba surat baptisnya, kalau surat baptis itu yang lama, ya jelas bayi belum menikah, masih kosong. Padahal bisa saja dia sudah pernah menikah. Gitu. Nah, jadi fungsinya itu. Jadi surat baptis berlaku hanya 3 bulan. 6 bulan, maaf. Yang 3 bulan domisili. Ya, surat baptis hanya berlaku 6 bulan. Ya. Setelah itu bisa diperbarui. Bagaimana caranya? Minta ke sekretariat tempat di mana dia baptis. Nah, sekarang saya baptis di Gombong gitu ya. Maka kalau saya membutuhkan surat baptis terbaru, saya minta ke sekretariat paroki Gombong. Gitu. Frater misalkan saya baptis di Boro. Di Boro misalnya ya, frater butuh tinggal minta ke sekretariat Boro. Itu akan cepat dibuatkan. Apalagi kalau surat baptis yang lama itu masih ada, sehingga mudah untuk mencari di buku induk. Gitu. Buku berapa, gitu toh? Volume berapa, nomor berapa. Jadi akan lebih cepat. Lalu yang kedua terkait dengan katekumen yang pindah tempat, gitu. Yang pertama dia tidak harus mulai dari awal lagi. Kalau ya caranya gini, ketika misalkan frater sedang katekumen di paroki Boro, kemudian frater pindah ke paroki katedral katakanlah, tapi kan belum baptis, lah masih mau meneruskan untuk menjadi Katolik katakanlah, lah dari paroki katedral kan minta mana buktinya bahwa frater sudah katekumen. Nah,
Maka frater minta surat keterangan dari paroki Mboro yang menyatakan bahwa memang betul ya frater sedang katekumen dan akan melanjutkan di paroki katedral. Nah, berdasarkan surat itu, misalkan frater sudah pelajaran 30 kali, katakanlah ya, 30 tema, lah kemudian tinggal melanjutkan. Baik, berarti ini berkaitan dengan terkhusus soal administrasi, Romo, karena juga Betul. seringkali itu tidak dipahami dan saya jujur baru tahu bahwa ternyata maksudnya itu hanya berlaku 6 bulan gitu ya, karena kan itu sangat teknis sekali, bahkan mungkin di bangku kuliah tidak disinggung gitu ya, Romo. Begitu. Ya, surat baptis hanya 6 bulan. Betul. Oke. Maka kalau hilang enggak usah khawatir. Yang penting ingat kapan baptisnya gitu ya. Dan di mana dibaptisnya. Dan di mana dibaptisnya. Oke. Minta ke paroki di mana dibaptis. Bukan paroki di mana tinggal gitu ya. Iya. Karena paroki di mana tinggal belum tentu kita baptis di situ. Iya, betul Gitu. betul. Oh, baik. Baik. Bapak Ibu dan saudari-saudara sekalian, demikian diskusi kita berkaitan dengan sakramen baptis menurut Gereja Katolik. Nah, semoga dari banyak sekali informasi yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, terkhusus dari tadi soal buah-buah baptisan dan juga peran sakramen baptis itu sendiri bagi umat, bagi orang yang menerima, terkhusus baik itu dewasa maupun bayi, dan juga mungkin masuk dari jenis-jenisnya itu tadi sakramen baptis, bahwa ternyata ada, kalau saya boleh menghitung, ada sekitar 5 sakramen baptis bayi, baptis dewasa, baptis darurat, baptis rindu, baptis darah. Nah, kita semakin mampu untuk memahami sungguh bahwa ternyata baptis itu tidak hanya sekedar orang kemudian dibaptis selalu jadi Katolik, tidak, tapi justru ada dinamika di dalamnya, ada dinamika iman di dalamnya yang juga harus senantiasa kita pertanggungjawabkan, harus senantiasa kita hidupi gitu. Maka saudari-saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono bersama juga dengan bintang tamu pada sore hari ini, Romo Octavianus Heri Setiawan. Terima kasih atas kebersamaan kita dan tetap terus menyaksikan, mengikuti ya channel kesayangan kita, channel Paroki Katedral Purwokerto. Ikuti terus info-info yang ada di dalamnya, terkhusus juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan paroki, dan tetap semangat, salam sehat selalu. Saksikan sikat pada setiap hari Rabu jam 6 pagi, dan semoga kita semua senantiasa dilindungi dalam kesehatan, berkat Tuhan menyertai kita selalu.